lagi dalam channel VMAT bersama Kak Nazar. Kita lanjutkan pembahasan matematika dasar SIMAUI tahun 2020 untuk soal nomor 13. Nah, diberikan di sini fx sama dengan akar ax plus 1 dengan x lebih dari atau sama dengan min seper a dan a lebih dari 0. Kemudian diberikan juga fungsi gx sama dengan x plus 1 per x dengan x tidak sama dengan 0 jika f inverse komposisi g inverse kemudian dikomposisikan dengan 3 sama dengan minus 3 per 8, maka a kuadrat tambah 3a minus 3 sama dengannya berapa? Oke, langsung saja kita coba untuk menyelesaikan soal ini ya. Yang pertama sekali di sini diberikan ada fungsi fx yaitu akar ax plus 1. Nah, bagaimana kita bisa menentukan inverse daripada fungsi fx ini? Karena pertanyaan di soal ini berkaitan dengan masalah inverse fungsi. Nah, ada cara yang lebih sederhana kita menyelesaikan inverse, yaitu semudah kita membaca soal. Jadi langkah pertama sekali kita membaca dulu bentuk ax plus 1 ini, bagaimana prosesnya sehingga diperoleh akar ax plus 1. Kita mulai membaca soal dari x. Yang pertama sekali x dikalikan dengan a. Setelah x dikalikan a sehingga terdapat bentuk ax. Kemudian tambahkan 1. Jadi kita bikin aja tambah 1. Setelah ditambah 1 kemudian diakarkan. Diakarkan ini saya bikin aja dipangkatkan dengan setengah. Nah, ini merupakan kita membaca fungsi fx-nya. Lalu bagaimana untuk menentukan inverse? Inverse itu kan kebalikan ya. Ibaratnya kita naik tangga. Jadi kalau kita mulai naik tangga, naik dulu dari tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, dan seterusnya ya. Nah, kalau ketika kita turun, itu kan nggak mungkin langsung turun ke tangga yang pertama. Jadi tentu turunnya dari tangga yang terakhir kita naik tadi sampai terakhirnya ke tangga yang pertama. Nah, ini gitu juga. Pertama sekali x-nya dikalikan a ditambah 1 kemudian dipangkatkan dengan setengah. Ketika kita inverse kan, kita kembali ya, maka kita mulai dari yang terakhir kita membaca soalnya. Langsung aja untuk menentukan inverse-nya. F inverse x. Tetap kita membacanya dari variabel x. Pangkat setengah, lawan dari pangkat setengah adalah pangkatkan 2. Kemudian tambahkan 1, inverse dari tambah 1 kurangkan 1. Kalikan a, berarti bagikan dengan a. Nah, inilah fungsi inverse daripada fungsi fx. Kemudian terdapat juga fungsi gx ya. Fungsi gx di sini diberikan x tambah 1 diper dengan x. Nah, bagaimana kita bisa menentukan inverse daripada fungsi gx ini? Saya menentukan g inverse x. Nah, ini mungkin teman-teman udah pada mengetahui semua bahwa jika terdapat fungsi fx ya, atau dalam hal ini saya bisa bikin hx aja. Jika terdapat fungsi hx, misalkan ax tambah b diper dengan cx tambah d, maka dengan mudah kita bisa menentukan fungsi inverse daripada fungsi h, yaitu dengan a dengan d kita tukar posisi, kemudian ganti juga tanda. Jadi min dx tambahkan b cx ya. A dengan d kita tukar. Kalau di sini a, berarti pindah ke sini jadi min a. Nah, ini berarti nggak ada nilai d. D-nya berapa? D-nya adalah 0 ya. 0 dikalikan dengan x jadi 0, tambahkan 1. Berarti tinggal b per 1 per ya cx tetap min a, nilai a yang 1, berarti ini min 1. Nah ya, jadi kita udah mendapatkan fungsi f inverse dan juga fungsi g inverse. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Ikutin dari yang di sana. Jika f inverse komposisi g inverse 3. Nah, g inverse 3. Jadi
Kita di sini aja. Ya. Ada fungsi Gx, G inverse X, yaitu 1 per X min 1. Maka G inverse 3 itu sama dengan 1/3 dikurang 1 alias setengah. Nah, terus F inverse komposisi G inverse 3. Ya. F inverse dikomposisikan dengan G inverse 3 itu sama juga dengan F inverse. G inverse 3 kita udah dapatkan setengah. Sama dengannya harus minus 3/8. Oke. Nah, tinggal kita selesaikan ini. F inverse setengah. F inverse X-nya X kuadrat min 1 per A. Berarti ini sama dengan apa? Setengah dikuadratkan minus 1 dibagi dengan A sama dengan minus 3/8. Ya, setengah dikuadratkan 1/4 dikurang 1 minus 3/4 dibagi A jadinya minus 3/4 A. Jadi setengah dikuadratkan kan 1/4 ya. 1/4 dikurang 1 jadi minus 3/4. Minus 3/4 dibagi A jadinya min 3/4 A. Min 3/4 A harus sama nilainya dengan min 3/8. Nah, dari sini langsung aja ya. Berarti nilai A harus, kan di atasnya udah sama, berarti 4 kali berapa supaya 8? 4 kali 2. Setelah kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 2, kita lanjutkan ke pertanyaan soal. Soal ditanyakan apa? A kuadrat ditambah dengan 3A dikurang 3. Berarti sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kalikan 2, kemudian dikurangkan 3. Ya, 2 kuadrat 4, 3 kali 2, 6. 4 tambah 6 itu 10, dikurangkan 3, 7. Sehingga pilihan jawaban untuk soal ini adalah E. Nah, sangat sederhana bukan? Ikuti terus channel VMath. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update pembahasan yang berikutnya.